Apakah Anda juga berteman kepada Bapak ini? Awalnya. Sekarang enggak lagi ya. Punya hubungan baik sebelumnya? Sebelumnya aku ibarat pinang dibelah dua. Pedang dibelah dua? Iya. Ya. Apakah sebelumnya sudah punya persoalan? Contohnya apakah Anda pernah ditipu sebelumnya atau bagaimana? Itu yang persis ditipu. Pernah ditipu? Tipu. Para selamat sore. Saya Fernando Stanggang, Green Berita TV. Hari ini kita ada di salah satu kafe namanya Cafe Sandro Cafe atau Sandro Playground Cafe yang ada di Desa Said Nuta, tempatnya di belakang kantor BPJS. Nah, hari ini kita kembali dalam program Green Berita Mendengar, sebuah program di mana masyarakat Samosir yang punya keinginan untuk menyampaikan apa yang menjadi persoalan dalam kehidupannya yang ingin disampaikan kepada publik melalui YouTube channel Green Berita TV. Hari ini kedatangan tamu yaitu Bapak Luhut Situngkir, seorang guru swasta di Kabupaten Samosir yang ingin bicara terkait tentang persoalannya, yaitu adanya dugaan pemalsuan tanda tangan dirinya oleh seseorang di lembaga kantor resmi negara. Langsung saja kita sapa Bapak Luhut Situngkir. Horas, Pak Luhut. Horas. Horas, apa kabarnya, Mam? Sehat. Iya. Nah, hari ini sudah ada di Green Berita TV Mendengar nih. Iya. Nah, boleh disampaikan apa yang menjadi keluhan sehingga Bapak datang ke kita dan mau menyampaikan persoalannya ke kita. Silakan. Iya. Sedikit ada masalah kita di pertanahan, muncul sertifikat tanpa kita mohonkan. Muncul sertifikat tanpa dimohonkan. Kita mohonkan. Sertifikat hak milik kah? Hak milik. Oh. Nah, terus Dari kantor dari kantor BPN Kabupaten Samosir, Baik. Kabupaten Samosir. Nah, terus tiba-tiba ini sertifikat ini muncul tahun 2017. 2017, 2021 sekitar bulan Mei. Iya. Ada surat panggilan dari Polda. Surat panggilan dari Polda. Iya. Ke kita. Iya. Sebagai saksi. Iya. Dalam hal penerbitan sertifikat negara. Dikatakan di situ pemalsuan dokumen negara. Kenapa sampai ke Polda? Apakah ada yang melapor? Ya, dari situ saya tarik kesimpulan. Kenapa saya dipanggil ke Polda? Sementara sertifikat saya nggak tahu ada atas nama saya. Ya. Berarti tanah ini persoalan. Berarti ada yang melapor. Iya. Akhirnya kita dipanggil sebagai saksi. Iya. Persisnya bulan Mei tahun 2001. Iya. Kita diperiksa di sana. Kita berangkat persis hari Senin. Iya. Senin kita berangkat hari Minggu. Iya. Jam 10 harus menghadap di reskrim umum ya. Baik. Di Polda. Iya. Diperiksa. Ya karena banyak yang diperiksa. Akhirnya kita sampai jam 3. Akhirnya nggak bisa pulang lah. Iya. Kira-kira begitu. Akhirnya dari situ kita inisiatif. Kenapa dipanggil ke Polda? Karena ini pasti persoalan. Akhirnya kita buat LP di Polres Samosir. Ya, sebelum sampai ke LP, persoalan apa sehingga Pak Luhut Situngkir dipanggil ke Polda? Pemalsuan dokumen negara. Pemalsuan dokumen negara. Itu bunyi pasalnya. Oh, Anda diduga punya sertifikat dan Anda diduga melakukan pemalsuan dokumen karena terbitnya sertifikat atas nama saya, atas nama Bapak Luhut Situngkir. Iya. Pertanyaan kami, apakah sertifikat atas nama Bapak Luhut Situngkir ini benar Anda mohonkan? Tidak pernah dimohonkan. Itu yang terjadi. Anda duga kenapa itu bisa terbit sertifikat tersebut padahal Anda tidak ada memohonkannya? Iya, karena begini. Ketika kita diperiksa di Polda, baru saya tahu ada sertifikat. Iya. Terus memang ada fotokopi KTP saya di situ. Ada fotokopi KTP di sertifikat tersebut. Dan dia tanya, kenapa sampai kepada si Anu fotokopi KTP-mu ini? Gitu waktu itu pertanyaan Pak. Ke si Anu siapa? Ya, inisial PS. Punguan Situmorang jelas saja. Iya. Nah, saya bilang ya sebagai teman, saya nggak pernah curiga ketika dia minta. Anda ketika itu memberikannya? Memberikannya ketika tahun berapa ini?
Dah sebelumnya. Berarti 2017 terbit sertifikat, berarti sebelum 2017. Sebelumnya. Iya. Mungkin kalau nggak salah tahun 2015. Iya. Nah, sebagai teman kita nggak curiga. Iya. Dan tidak dikatakan fotokopi KTP diminta, tidak dikatakan peruntukannya untuk apa. Yang penting kita percaya aja. Nah, apakah ketika Bapak PS atau Bapak Pengurus Temurang yang Anda sebutkan tadi meminta KTP itu disebutkan tujuan dia mau meminta KTP itu? Tidak ada. Tunggu terlalu perlu. Itu aja. Oh, kita juga ya, karena teman, kita juga nggak curiga. Kasih aja. Iya. Saling percaya aja. Iya. Kemudian dasar itulah mungkin terbit sertifikat. Nah, kalau cuma KTP kan tidak mungkin terbit sertifikat. Tentunya pasti ada tindakan lain seperti ketandatangan dan selain sebagainya. Pertanyaan kami, apakah Anda melakukan penandatanganan di sertifikat tersebut? Tidak pernah, justru karena saya merasa dan tidak pernah lah, makanya saya buat LP di Polres Samosir. Tidak pernah merasa penandatangani? Tidak pernah. Berarti Anda merasa tandatangan Anda dipalsukan? Dipalsukan, ditiru-tiru gitulah. Ditiru-tiru? Iya. Baik. Nah, setelah pemanggilan tersebut 2021 Anda dipanggil oleh Polda Sumatera Utara. Yang melaporkan hari ini ke Polda Sumatera Utara siapa? Saya. Maksud saya yang melaporkan hal ini kepada Polda Sumatera Utara sehingga Anda dipanggil ke Polda Sumatera Utara, Bapak John Arifin Turnip. Apa hubungannya dengan kasus ini? Ya karena dia menggugat tanah itu. Tanah yang mana nih? Tanah yang sertifikat yang ada nama saya. Yang terbitkan sertifikat. Iya. Apakah hanya sertifikat atas nama Anda atau ada sertifikat yang lain? 65 sertifikat. 65 sertifikat. Iya. Ada di atas tanah tersebut. Ada. Keluar sertifikatnya. Keluar sertifikat semua. Dan Pak John Arifin Turnip. Pak John Arifin Turnip itu mengaku bahwa itu tanah dia. Tanah dia, ya. Sehingga dia merasa tidak pernah menerbitkan sertifikat itu. Ya, tidak pernah memohonkan. Tidak pernah memohonkan. Ya. Karena dasar itulah dia menggugat itu. Ya. Pak John Turnip ada dasar hukumnya punya tanah tersebut, alas haknya. Ada ya. SKT, surat keterangan tanah dari desa. Dari desa. Ya. Ketika itu. Ya. Ada berapa luas tanah tersebut yang 64 sertifikat tersebut? Sekitar ya kira-kira kalau dihitung dari jumlah masing-masing sertifikat itu sekitar 5 hektar. 5 hektar. Iya, 5 hektar. Baik. Nah, dasar itulah makanya John Turnip melaporkan 64 ini. Iya. Nah, Anda tadi menyebutkan ada 64 sertifikat yang terbit di situ. Iya, benar. Kalau boleh tahu apakah 64 sertifikat itu semua diterbitkan atau didorong oleh yang meminta KTP Anda tadi? Bukan saya, iya. Oleh saudara Pengurus Temurang. Oh, baik. Kalau boleh tahu, dari 64 nama tersebut, yang Anda kenal di 64 ini siapa? Iya, ada oknum BPN. Ini ada oknum BPN? Ada, Jusen Faber Damanik. Oh gitu ya? Iya. Terus Coki Pangaribuan. Oh, Coki Pangaribuan, cuma ini saya nggak jelas ini. Ada juga honorer di situ Jaya Situngkir. Iya. Dan Hari Pratama. Hari Pertama. Ya, ini oknum ya, bukan badannya. Iya. Oknum di BPN. Di BPN. Jadi kita bukan menyalahkan badannya, tapi oknumnya. Iya. Oknumnya kita sebutkan gitu. Iya. Supaya salah nanti. Ya masih banyak, cuma nanti siapa-siapa aja yang oknum BPN di situ. Join Juliamar Sibarani. Iya. Moses Tanggang. Ini yang saya kenal nama ini. Iya. Di BPN. Di BPN, oknum BPN. Di dokumen yang lain saya udah tandai sebenarnya 21 orang itu. Oh. Tapi sekarang itu yang saya ingat. Iya. Baik. Waktu itu kepala BPN-nya Bapak Damanik ini. Baik. Nah, ada beberapa oknum BPN di situ. Apakah memang ada dugaan Anda ada permainan oknum tersebut atas keluarnya 64 sertifikat ini? Dari kasus yang saya alami, kok bisa ada sertifikat muncul tanpa saya tahu objek itu di mana? Kok bisa diukur, bisa muncul sertifikat tanpa saya hadiri pada saat pengukuran? Maka saya kira ini merupakan komplotan yang bersekongkol antara oknum tertentu. Saya sebutlah Pengurus Temurang dengan oknum BPN. Seperti itu? Ya, seperti itu pikiran saya. Mengarah ke mafia. Setelah ini saya dapat ini dokumen nama-nama yang dapat sertifikat. Di sekeliling saya juga ada 7 orang yang dapat sertifikat. Saya tanya mereka, nggak tahu. Nggak tahu saya ada tanah saya di sana. Berarti dari 64 ini juga ada orang-orang yang tidak tahu bahwa dia diterbitkan sertifikat atas namanya. Nggak tahu.
Ada berapa yang Bapak ketahui? Yang saya tahu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang. 8 orang. Dekat-dekat sekitar saya. Di sekitar situ, ya. Oh, baik. Oke. Nah, ada sekitar 8 orang, termasuk Anda yang tidak tahu ada sertifikat. Berarti Anda duga tadi ada tanda tangan Anda yang dipalsukan. Ya. Seperti itu tadi percambalan Anda. Nah, kalau boleh tahu nih, pasca Anda tahu dipanggil oleh Polda Sumatera Utara tahun 2021 dan pasca setelah itu Anda tahu bahwa tanda tangan Anda dipalsukan dalam sertifikat tersebut. Kami boleh tahu apakah Anda melaporkan ini ke polisi? Iya. Saya pertama Dumas itu saya buat. Aduan masyarakat. Nah, dari situlah jalannya polisi bisa masuk ke BPN. Setelah masuk ke BPN menyita warkah itu, maka saya buatlah LP, laporan pengaduan Desember 2021. Desember 2021 yang lalu. Ya. Dan hasil dari pengaduan saya, terakhir saya terima SP2HP sudah dibawa ke laboratorium forensik. Tahun berapa ini? 2021. Sudah dibawa ke laboratorium forensik. Tanda tangan saya pembandingnya dengan tanda tangan yang ada di warkah itu. Iya. Dan hasilnya sudah diterima Polres. Iya. Cuma mereka nggak kasih tahu hasilnya gimana. Iya. Nah, yang kita mau sebenarnya ketika sudah ada hasil laboratorium forensik, seharusnya ini cepatnya. Bahkan pernah saya minta kepada Pak Simbolon, ya udahlah kalau begini, kalau Anda susah, SP3 kan aja lah. WA-nya masih di sini. SP3 kan maksudnya diberhentikan aja lah kalau. Kenapa Anda meminta ini diberhentikan padahal Anda sudah 1 tahun 3 bulan. Kita LP 2001 Desember. Iya. Baru sekarang udah 2003. Kalau tahunnya udah 3. Iya. Bulannya yang 1 tahun 3 bulan. Iya. Kok bisa lama seperti ini? Iya. Nah, di sini dan inilah dasarnya saya ya agak keras sedikit lah. Iya. Kecewa dengan Polres Samosir. Kecewa dengan Polres Samosir karena ya mungkin gini, saya tahu lawan saya siapa. Salah satu ketua Ormas di Samosir. Bisa saya duga-duga siapa di belakangnya. Sehingga ya kita ini orang miskin, guru swasta pula, ya nggak bisa kasih uang lah, pelicin. Dan memang gak ada niat kasih uang sama polisi. Ya karena ini, ya sampai saya bilang sama Pak Argio Simbolon, ya udahlah, kalau memang Anda itu tidak bisa ini membuktikan bahwa ini sudah ada alat bukti 2 baru bisa dilimpahkan, ya udah SP3 kan aja. Itu saya bilang itu tanggal 19 Desember yang lewat, 2002. Oh, berarti iya setelah itu. Desember 2001 Anda laporkan ketika ada proses Anda follow up 2022 Desember. Iya. Ternyata tidak ada follow up, Anda katakan SP3 kan? SP3 aja lah. Di Desember 2022. 19 Desember kalau nggak salah. Apa jawaban mereka? Secepatnya langsung ke ahli katanya. Tapi ahli itu sampai sekarang nggak ada. Sampai sekarang saya nggak tahu. Ahli apa ini? Ya menurut mereka ahli pidana. Ahli pidana. Untuk apakah ini bisa dipidanakan atau tidak? Iya. Begitu. Iya. Jadi ya sampai sekarang nggak ada. Maka kemarin kita ambil tindakan ya melapor ke Propam. Propam. Baik. Tapi hasil dari Propam belum tahu kita. Baik. Nah, Anda melapor ke Polda Sumatera Utara berarti melapor ke Propam. Iya. Nah, ketika itu apa jawaban Propam? Ya mereka laporan Anda tidak lanjuti dan ternyata Selasa Rabu mereka di sini. Selasa Rabu kapan nih? Rabu kemarin. Berarti tanggal 7 Maret 2023 Anda diperiksa Propam Polda Sumatera Utara yang datang ke Polres Samosir. Ya. Bersama siapa? Sendiri saya. Iya. Nah, gimana hasilnya? Ya hasilnya kalau kemarin itu diperiksa Propam, hanya mereka mengetahui pengen tahu gimana prosesnya awal, maka saya ceritakan semua. Baik, apa harapan Anda melapor ke Propam Polda Sumatera Utara? Ya kita mau cepat ini persoalan selesai. Itu pertama. Yang kedua, sebenarnya kan ada niat baik juga dalam diri kita. Ya, pernah dipertemukan Pak Argio saya dengan terlapor untuk didamaikan. Mediasi lah. Tapi nggak ada kata sepakat. 2 minggu ngeliat juga
saya dimediasi oleh Ibu Sinta, notaris, di kantornya. Nggak juga ada ketemu. Apakah Anda juga berteman kepada Bapak Pang ini? Awalnya. Sekarang enggak lagi ya. Apakah Anda satu lingkungan atau dekat? Ya, bertetangga desa lah. Bertetangga desa? Ya. Punya hubungan baik sebelumnya? Sebelumnya, Bu, ibarat pinang dibelah dua. Pinang dibelah dua? Iya. Ada hubungan keluarga? Ya, kalau keluarga gimana ya? Udah jauh di atas lah. Iya. Apakah sebelumnya sudah punya persoalan, contohnya apakah Anda pernah ditipu sebelumnya atau bagaimana? Itu yang persis, ditipu. Pernah ditipu? Ditipu, ya. Apa itu? Ketika kita berteman dengan dia, jujur ya, hasil penjualan tanah yang notabene tanah orang tua saya. Oh, tanah orang tua. Iya, masih hidup mama saya waktu itu. Nah, dia belum lunasi sampai sekarang sekitar 300 juta. Tahun berapa itu? Sekitar tahun 2016. 2016. Iya. Tepatnya berapa jumlah uangnya? Kalau jelasnya ya 1, sekian sekian itu. 1, sekian miliar rupiah iya. Penjualannya. Iya. Ada sisa yang belum dilunasi, iya, begitu? Sekitar 300 lebih lah. 300 apa nih? Juta. 300 juta. Wow. Iya. Luar biasa, nah, ya. Ketika kita tagih setelah mama meninggal, apa dia bilang? Mana ada utangku sama kau? Nah, di situ dia mulai renggang ini. Oh gitu ya? Iya. Berarti pertama uang orang tua saya ditipu, yang kedua, iya, tanda tangan saya dipalsukan, ini kan penipuan ini. Nah itu berarti ada 2 kali. Baik, kenapa Anda tidak melaporkan ke polisi persoalan penipuan yang pertama itu, yang Anda duga ditipu Anda? Enggak, saya pernah pengalaman tentang utang piutang itu kalau dibawa ke ranah hukum nggak ada artinya. Iya. Kenapa? Karena diakui aja utangnya di pengadilan misalnya, ya udah selesai. Jadi perdata seperti itu. Ya, harus ke perdata dia, jadi panjang-panjang dia enggak. Jadi lebih bagus nggak usah. Dan kemarin juga di ruangan Ibu Sinta ditawarin, kita hitung ulang lah berapa lagi utang saya. Saya bilang nggak perlu lagi uang, ini masalah marwah. Saya bilang terlambat kalian, saya bilang. Ini 1 tahun lebih loh, kok baru sekarang. Nggak perlu lagi uang, mama saya udah mati kok, saya bilang. Nah disitulah gagal. Jadi artinya kemarin malam juga datang Pak Mangihut, dibujuk-bujuk supaya berdamai. Mangihut mana nih? Mangihut pensiunan Asin Sadu. Mangihut marga Sinaga. Oh, marga Sinaga. Nah, jadi saya bilang sekarang saya bukan hanya saya lagi, udah ada pihak saya. Nah, di balik semua kasus ini, ada yang perlu Anda sampaikan dan harapan Anda? Silakan. Nah begini, tadi saya bilang kesal dengan Polres. Ya, pertama Polres Samosir. Iya. Polres Samosir. Pertama, tidak ada kerugian materi, itu jawaban dari Bapak. Karena pertanyaan pertama sama saya, ada kerugian materi enggak? Ada. Apa itu? Loh, gara-gara ulah seseorang itu saya dipanggil ke Polda. Butuh ongkos loh, saya bilang. Butuh ongkos karena kebetulan tidak bisa pulang hari Senin itu. 2 hari saya di Medan, 2 hari lah, itu 2 hari. Yeah. Maka 2 hari saya tinggalkan kerja. Butuh ongkos. Maka jawabannya aneh, saya pikir. Ya itu kewajiban katanya. Itu Bapak itu. Ya benar. Kewajiban ini hadir ada karena ulah orang yang tidak saya tahu. Iya. Itu saya bilang. Tapi yang kedua saya bilang, ada 65 sertifikat muncul. Iya. Nah, semua ke-65 orang ini ada surat panggilan dari Polda. Iya. Tentu sama dengan saya, itu kewajiban. Iya. Bagaimana orang-orang yang tidak pergi memenuhi kewajiban ini atau tidak menjalankan panggilan ini, tidak mau diperiksa, gimana itu? Maka ini saya kira ini pembodohan ini. Kalau Anda bilang itu kewajiban, iya kewajiban warga negara, tidak dihitung dengan kerugian materi, tapi yang tidak melakukan kewajiban itu gimana itu? Anda sampaikan kepada siapa nih? Sama Pak Argio. Argio Simbulun. Bagian Itu juper saya di Polres Samosir. Baik. Nah, lalu belakangan saya dengar sertifikat itu masih di BPN. Iya. Belum digunakan. Iya. Maka belum ada pihak yang dirugikan. Iya. Lah, ini kan delik aduan, Bos. Iya. Kita sudah laporkan. Seharusnya ini dituntaskan kalaupun belum ada pihak yang dirugikan. Iya. Artinya kalau seperti ini jawaban Polres, berarti nanti pemalsuan yang lain itu kan
sah-sah saja itu semua. Iya. Contoh radikal saya buat, bos. Saya pencinta bunga. Saya tanam ganja di depan rumah saya. Iya. Untuk tujuan hiasan, bukan untuk digunakan. Iya. Udah pasti Polres atau polisi lihat itu pasti tangkap saya. Baik. Uang saya kantongi, uang palsu. Tidak saya gunakan hanya sebagai ya semacam aksesoris lah. Iya. Tapi ketika polisi tahu, maka saya akan ditangkap. Iya. Hanya mengantongi, tidak mempergunakan. Iya. Nah ini makanya ini pernyataan kedua saya lihat ini pembodohan kepada masyarakat. Maka susah sebenarnya, saya nggak tahu bagaimana sistem pola penegak hukum ini untuk menegakkan kebenaran ini. Dan pernah saya bilang sama Pak Argio Simbolon, saya siap kalau memang ini nanti forensik membuktikan bahwa tanda tangan saya itu benar adanya, ya saya siap masuk penjara kembali sih. Kan mereka itu tadi saya bilang perasaan saya ya hukum kita ini berlaku kepada orang-orang besar, sama orang kecil seperti kita ini ya kalau boleh didiamkan aja lah. Terkait yang Anda duga tadi di pengurusan sertifikat di kantor BPN Samosir ini oleh oknum. Ya, oknum ya. Nah, apa harapan Anda kepada Pak Menteri BPN Agraria, karena tayangan ini akan langsung kita connectingkan nanti kepada media sosialnya daripada Kementerian Agraria. Silakan. Iya, kita apresiasi dengan Kementerian Pertanahan dengan statementnya akan mengusut tuntas sebuah namanya mafia tanah. Iya. Ya, harapan saya mudah-mudahan ini didengar Pak Menteri. 1 tahun 3 bulan LP saya yang saya duga tadi saya udah ngomong bahwa 65 sertifikat hadir, bahwa inilah dugaan saya karena begitu lama komplotan di Samosir. Komplotan. Saya bilang komplotan belum mafia, walaupun ujung-ujungnya ke situ. Maka kepada pemerintah dalam artinya Kementerian Pertanahan, ya mudah dengar ini supaya diatensi, supaya semua persoalan-persoalan tanah yang ada di Indonesia khususnya di Samosir supaya segera tuntas. Demikian harapan saya kepada Pak Menteri. Baik, terima kasih kepada Amang Luhut Stungkir yang telah hadir bersama kita menyampaikan persoalannya kepada kita dalam program Kita Mendengar. Semoga ini bisa didengarkan oleh pihak berwajib. Semoga persoalan ini bisa terang benderang ke depannya. Terima kasih, Pak. Baik, demikian tadi wawancara kita bersama Luhut Stungkir dalam program Kita Mendengar, di mana Pak Luhut Stungkir menyampaikan persoalan-persoalannya terkait pemalsuan tanda tangan dan juga sertifikatnya. Semoga ini bisa menjadi informasi berharga bagi seluruh pihak sehingga persoalan ini ke depannya bisa menjadi terang benderang. Saya Fernando Stanggang, Kirim Berita TV, Horas. Ya, selamat sore Pak Kasareskrim Polres Samosir. Ya, selamat sore Pak. Pak, terkait kasus dugaan pemalsuan tanda tangan ini dilakukan oleh saudara PS kepada tanda tangan saudara Luhut Stungkir. Nah, itu bagaimana kelanjutannya, Pak? Jadi dapat saya jelaskan bahwasanya kita sudah melakukan penyidikan yang lebih lanjut dan sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli, dan saksi ahli menyatakan bahwa mens areanya digunakannya pemalsuan tanda tangan itu belum memenuhi unsur, disebabkan bahwa pemalsuan tanda tangan yaitu yang membuat akte tanah itu adalah atas nama daripada si korban dan masih berada di tangan oleh BPN, dan yang berhak mengambil dari BPN itu adalah nama si korban langsung, dan ini belum digunakan dan belum disalahgunakan. Makanya menurut daripada ahli bahwa itu mens area hukumnya belum bisa dibuktikan. Dengan kata lain, kedepannya rencananya bagaimana ini, Pak? Akan kita lakukan gelar perkara dan nanti akan kita beritahu kepada korban melalui dengan SP2HP. Apakah akan ada kemungkinan akan di SP3 kan ini, Pak? Kemungkinan menurut daripada bukti-bukti yang telah kita lakukan pemeriksaan dan hasil daripada pemeriksaan daripada saksi ahli, kita akan menutup perkara, menunggu adanya novum baru yang bisa membuktikan
pemalsuan tanda tangan ini bisa digunakan dan ada mens areanya, kita akan buka kembali apabila ada novum baru. Terkait pernyataan Pak Louis Tungkir menyatakan bahwa Samusi disesalkan karena terlalu lambat menangani persoalan ini, itu gimana Pak? Kita memang ada kendala yang dalam menangani kasus ini. Berhubung saksi-saksi yang kita panggil itu agak lambat, dan pada saat untuk pemeriksaan terhadap BPN, pada saat itu BPN itu sedang bertukar pimpinan, jadi agak lambat untuk kita lakukan pemeriksaan. Dan kemudian ahli, pada saat ahli yang berkompeten dalam hal ini keberadaannya ada di Jakarta, jadi kita menunggu datangnya ahli tersebut dari Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan. Baik.